Sekarang ini sehari-harinya Sarmadi hanya memasarkan tahu dari olahan pabrik miliknya dan mengontrol karyawan yang bekerja di pabriknya. Sedangkan untuk produksi tahu sekarang ia percayakan kepada karyawannya. Kalau saya cuman jual aja, memasarkan keseharian saya. Kalau yang bikin kan untuk sekarang ini ada yang memang ada orangnya sudah yang bikin. Kalau awal-awalnya kita juga turun yang bikin, karenanya sudah bisa bikin tahu sendiri kan, sudah diajari, sudah bisa. Akhirnya dia khusus bikin tahu, saya khusus pemasaran kegiatannya. Kalau memang perlu saya turun, biasanya turun. Ada kalau nyano jarang juga turun. Kalau waktu bikin ini ada artinya tuh yang kesusahan atau ada yang tidak mau jadi, bisa saya akan memeriksa. Kalau untuk merek sebenarnya ada kepikiran, cuman karena tahu ini di mana mereknya, ngasih mereknya susah. Cuman orang tahunya kan tahu Adi, soalnya tahu menisbatkan lawan ngaran. Kalau ini kan tahu Adi, ini kan ini tahu yang lain, ini memang untuk ngaran aja yang namanya. Kalau untuk nama nggak ada lah dulu. Awal mulanya di Desa Paliat hanya ada satu industri tahu rumahan, yaitu pabrik miliknya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, saat ini di Desa Paliat terdapat 3 industri tahu rumahan yang aktif berproduksi sampai saat ini. Kalau untuk daerah Paliat ini memang awalnya kita yang bikin. Akhirnya karena kelamaan akhirnya ada juga ya untuk Paliat ini tiga industri yang sudah yang bikin tahu. Cuman awalnya kita juga yang dulu yang pertama untuk bikin tahu. Sekilas tahu yang diproduksi Sarmadi ini tidak ada bedanya dengan tahu industri lain. Akan tetapi menurut cerita pelanggannya, tahu yang diproduksinya lembut sehingga enak untuk dinikmati. Kalau untuk tahu saya ini, orang bilang kan, pelanggan sering bilang itu lembut, bilangnya tahunya kan model kayak apa itu, kenyal gitu lah. Enggak juga terlalu keras, enggak juga kan gosong, enggak keras, enggak kosong juga, enggak juga ya. Apa bilang orang itu lembut lah, sintal tahunya. Memang ada bedanya lah, memang ada ilmunya itu. Itu dari pembuatannya itu yang membedakan itu. Cara bikinnya, cara mengharunya itu yang cara pembuatannya yang membedakan itu. Proses pembuatan tahu sendiri sebenarnya sangat sederhana. Kacang kedelai yang merupakan bahan utama dalam pembuatan tahu terlebih dahulu direndam selama 4 jam lebih. Setelah dirasa cukup, kedelai pun digiling agar tampak halus dan kemudian direbus menggunakan panas dari uap air. Kalau pembuatan tahu ini yang pertama itu kan kacang kedelainya ini kita rendam dengan air biasa itu selama 4 jam lah, kurang lebih 4 jam. Setelah itu baru kita masin atau kita giling kacang ini untuk menghaluskan atau untuk dimasin. Setelah itu baru direbus, dijarang lah bilang orang. Dijarang kacang yang sudah kita masin tadi dijarang. Setelah itu disaring dengan kain. Disaring, santannya kita bikin tahu, ampasnya kita pisahkan. Jadi santannya ini yang kita kasih obat, cuka sama yang tadi kasih cuka. Akhirnya sudah membeku santan tadi, baru kita tuang ke tuangan kacang, tuangan tahu. Itu didiamkan selama 1 jam biar agak keras, baru bisa dibangkit, orang dipotong. Setelah itu ya itulah
jadi tahu sudah. Memang tidak susah bikin tahu ini. Kalau ampasnya kita jual untuk makan ternak. Kadang-kadang ada orang yang ngambil untuk beli makan ternak itu. Alhamdulillah lah ada manfaatnya juga. Meski sudah belasan tahun terjun di industri tahu, bukan berarti tidak ada kendala yang ia hadapi selama mengelola industri tahu miliknya ini. Menurutnya untuk sekarang ini, kendala yang dihadapinya justru terletak pada pemasaran. Karena untuk sekarang ini industri pengolahan tahu rumahan sudah mulai ramai dijadikan lahan untuk mencari rejeki. Kalau untuk kendala saat ini, ya untuk penjualan kendalanya. Kalau untuk bikin tahunya nggak ada masalah. Sekarang kan mungkin orang sudah banyak yang mengenal tahu, yang bisa makan tahu, dan bikin tahu juga banyak orangnya sudah sekarang. Akhirnya kan otomatis pemasaran kan berbagi gitu lah. Untuk kendalanya memang penjualan aja lah. Kalau untuk bahan-bahan bakunya enak aja dicari, tidak susah. Iya, kualitas lah kita, artinya tuh kita perbagus, artinya bahkan untuk sekarang tuh ya untuk keuntungan memang kurang, tapi tahunya lah diperbesar sedikit biar bisa laku masih tahu. Ia juga berharap kepada pemerintah setempat ataupun instansi terkait agar nantinya bisa membantu pihaknya, terutama mereka yang bergerak di industri pengolahan tahu dalam hal memasarkan hasil produksi tahu yang ada di pabrik mereka. Kalau harapan saya kepada pemerintah, artinya pemerintah maulah membantu untuk segi pemasaran, artinya tuh untuk wilayah Tanjung ini kan artinya kota yang khusus orang Tabalong lah yang memasarkan tahu untuk Tabalong juga kalau bisa, dan juga pemerintah bisa lah menghubungkan dengan artinya kartengan di batubara, kalau bisa kan ditambah lagi untuk bisa menghubungkan, artinya tuh kasih artinya nih yang bikin tahu kita di sini, pemerintah artinya mau meanukan ke perusahaan-perusahaan juga membantu, artinya bagaimana caranya kita yang bikin tahu di sini bisa masukkan tahu kita ini ke batubara, artinya makanan-makanan di batubara untuk snack atau sayur-sayurnya di batubara, bisa tahu sama tempe bisa, kalau bisa. Harapannya biar industri kita ini tambah maju lah, tambah harinya tuh seharinya tambah besar lah bikinnya.